ya. Jadi di cara pembuatan nomor 1 berarti ditimbang bahan aktif CTM. Kemudian yang kedua ditimbang kalau misalkan ada bahan tambahan lain yang bisa ditimbang ya ditimbang. Kalau tidak ya tadi ya diambil stock solution misalkan tadi ya fenol 0,1 persen sebanyak misalnya 2 mili gitu ya. Kemudian cara melarutkan yang perlu diperhatikan adalah bahan-bahan tambahan yang fungsinya adalah untuk meningkatkan stabilitas daripada bahan aktif, kita larutkan dulu. Contohnya apa? Dapar ya. Dapar ini kan dibuat supaya stabilitas bahan aktifnya tetap stabil di pH tersebut. Sehingga kalau misalkan di sana ada dapar, maka yang pertama kali dilarutkan adalah daparnya dibuat dulu sampai pH yang diinginkan, ya, baru kemudian bahan aktifnya. Jangan dibalik, bahan aktifnya dilarutkan dulu, baru daparnya belakangan. Atau misalkan ada bahan tambahan tadi ya, yang fungsinya sebagai antioksidan, ya, supaya tidak teroksidasi selama proses ya antioksidannya dilarutkan dulu, baru bahan aktifnya yang belakangan, gitu ya. Nah, setelah kemudian dilarutkan, ya saudara melarutkan, menimbang pakai apa? Mulai dari menimbang. Tidak ada kertas yang digunakan ya, sudah disampaikan pada waktu responsi plan tour bahwa di dalam penimbangan untuk pembuatan sediaan steril itu kita tidak menggunakan kertas, tapi menggunakan apa? Gelas arloji. Iya, gelas arloji. Jadi gelas arlojinya itu yang ditara pertama kali, dicatat berapa beratnya, baru kemudian ditambahkan tadi bahan aktif sebanyak 200 miligram, dicatat, diturunkan, dicatat ya pada waktu berada di atas timbangan minta ACC ya. Setelah itu diturunkan, dihitung ya berapa bobot bahan aktif yang berhasil ditimbang tadi. Nah, tahap berikutnya tadi dibawa ke mejanya masing-masing ya. Tadi mulai proses melarutkan. Nah, melarutkan ini berarti kan saudara butuh apa? Kalau melarutkan dengan menggunakan alat Beker gelas. beker gelas. Beker gelasnya dibuka. Kemudian batang pengaduk dibuka ya. Tuangkan tadi ya. Yang pertama adalah WFI-nya ya, dituang secukupnya pada beker gelas. Menuang WFI tidak perlu menggunakan gelas ukur. Ingat ya. Jadi nanti kalau sampai ada yang gelas ukurnya dibuka untuk mengukur WFI langsung ya diteriakin sama dosennya karena sudah bolak-balik diingatkan ya. Cukup dituang dengan bantuan batang pengaduk ya, dengan batang pengaduk dituang. Nah, di beker itu kan ada skalanya ya. Jadi misalkan mau membuat sampai 20 itu nanti di 10 sudah berhenti. Kemudian tadi ya bahan-bahan yang berupa padatan atau bahan-bahan yang fungsinya meningkatkan stabilitas dari bahan aktifnya saudara masukkan terlebih dahulu ya. Dilarutkan ya sampai larut mungkin ya. Baru kemudian bahan aktifnya dilarutkan sampai betul-betul larut mungkin ya. Tahap berikutnya adalah apa? Kalau saudara membuat suatu larutan dan harus cek pH, maka pH itu dicek ketika apa? Volumenya 90% dari volume akhir. Artinya, kalau tadi total volume yang akan dibuat berapa? 20 mili. 20 mili ya. Saudara masukkan ya larutan yang ada di beker dengan cara memflambir mulutnya, memflambir batang pengaduk, masukkan ke gelas ukur yang ukurannya 25 gitu ya. Saudara masukkan belum belum sampai ke 20, pasti masih di sekitar 15 atau mungkin kurang gitu ya. Nah, untuk cek pH 90% dari 20 berarti berhenti di mana? Berhenti di 20 kali 18. 90, sekitar 18. Ingat ini tidak perlu kuantitatif, jadi artinya tidak perlu kemudian dipipeti satu-satu kalau masih kurang banyak ya. Pipet itu digunakan kalau misalkan ya sudah mendekati volume akhir baru pipetnya dipakai untuk menambahkan larutannya. Tapi kalau misalkan larutannya tadi masih 11-12 mau diartkan sampai sekitar 18 kan nggak harus tepat ya 18,5 ya boleh ya 17,5 ya boleh 18,9 ya boleh kan gitu ya.
Nah, itu saudara cukup tuangkan dengan bantuan batang pengaduk. Serut, gitu kan ya, berhenti. Nah, setelah itu aduk homogen, cek pH. Ya, ingat pH 90% dari volume akhir. Nah, karena sediaannya steril, tidak boleh kemudian kertas indikatornya dicelupkan ke dalam larutannya. Ya. Tetapi ambil kaca aloji, ya, batang pengaduk yang sudah dipakai untuk mengaduk tadi, kemudian digoreskan ke indikator pH, kemudian bandingkan dengan pembandingnya. Ada di pH berapa? Ya. Kalau tadi misalkan terlalu asam, berarti saudara tambahkan NaOH 0,1 normal. Ya, ingat nambahnya tetes demi tetes ya, jangan sampai kemudian ya digerocok kemudian di apa namanya diaduk homogen ternyata kelewatan pH-nya sudah sangat basah ya. Jadi penambahan pH adjustment apakah NaOH atau HCl itu 2 tetes ya, diaduk homogen, kemudian cek lagi, begitu seterusnya. Nah, berapa jumlah tetesan yang saudara tambahkan harus dicatat di lembar kerjanya. Jadi misalkan ditambahkan NaOH 0, konsentrasinya juga ditulis ya. NaOH 0,1 normal 3 tetes. IPC-nya, pH-nya misalnya jadi sama dengan 6 ya. ACC ke dosennya. Seperti itu. Nah, kalau pH kemudian sudah selesai, tahap berikutnya apa? pH-nya sudah sesuai. Tahap berikutnya adalah tahap berikutnya adalah mengadkan volume akhir 20. Pakai apa? Pakai tadi BFI ya. Kalau masih apa namanya volumenya masih agak jauh bisa langsung tuang. Tapi kalau tinggal sedikit yaitu baru kemudian pakai pipet panjang tetes demi tetes ya at 20 mili, meniskus bawah dicek ya, aduk homogen kembali cek pH untuk memastikan bahwa tidak ada perubahan pH setelah ditambah dengan BFI-nya ya. Tahap berikutnya apa? Sudah didapatkan CTM 1% ya, yang di dalamnya sudah ada pengawet gitu ya, dengan pH tertentu. Tahap berikutnya apa? Tadi sudah disebutkan temannya ya, ini harus bebas partikel, berarti klarifikasi. Klarifikasi berarti yang dipakai untuk menampung apa? Ya, harus sambil bayangkan ya supaya tahu nanti kebutuhan alatnya apa saja pada waktu bekerja setelah kemudian diatkan di gelas ukur, ambil apa untuk melakukan proses penyaringan, bawahnya adalah apa penampungnya? Beker glass apa Erlenmeyer? Erlenmeyer mungkin. Iya, Erlenmeyer ya. Jadi bawahnya Erlenmeyernya dibuka ya. Buka bungkus yang terakhir itu enggak boleh dibuka semua ya. Mumpung nganggur enggak boleh ya. Bungkus itu dibuka ketika akan digunakan ya. Jadi yang namanya Erlenmeyer tetap tertutup ketika saudara mengadkan sampai di 20 mili. Baru setelah itu kemudian saudara buka untuk menampung larutan yang akan disaring ya. Erlenmeyernya dibuka dulu, baru kemudian untuk menyaring dibutuhkan apa? Corong dan kertas saring. Corong yang kertas saringnya sudah terpasang. Oleh karena itu nanti pada waktu proses pembungkusan harus diingat corongnya harus dilengkapi dengan kertas saring. Jangan kemudian, loh Bu, lupa, tidak ada kertas saringnya. Nah, pengurangan nilai, tidak siap. Ya, ya baru kemudian dengan bantuan pinsetnya, corongnya dicepit, diletakkan di atas Erlenmeyernya. Ya. Baru kemudian larutan yang ada di dalam gelas ukur tadi dituang. Ingat, setiap kali menuang, mulut daripada wadah dibakar terlebih dahulu, utamanya yang akan dilewati cairan. Nah, karena menuangnya nanti pakai bantuan batang pengaduknya juga ikut dilambir ya. Setelah itu dituang ya sampai semua berpindah ke dalam Erlenmeyer. Ya. Tahap berikutnya kemudian corongnya disingkirkan, letakkan di beker yang sudah nggak kepake tadi. Ya. Tahap pengisian larutan ke dalam vial. Ngisinya pakai apa? Bantuan SPED injeksi ya. Minggu depan saudara akan berlatih untuk dispensing steril. Bagaimana cara menggunakan SPED akan diajarkan di sana ya.
Jadi karena diisinya kan tidak persis 5, oleh karena itu ngambilnya ya jangan 5, tetapi paling tidak 5,4. Ya, kelebihannya dibuang, 5,3, baru kemudian ya jarumnya dilepas, larutannya dipindahkan ke dalam vial. Kemudian vialnya ditutup karet, ya atasnya diberi aluminium cap, ya disisihkan terlebih dahulu. Demikian juga untuk yang kedua dan ketiga. Ya, setelah semuanya kemudian berhasil ditutup karet, saudara lakukan seal ya, aluminium cap-nya di tempat seal. Kalau sudah kemudian diberi tanda kelompok berapa, misalnya kelompok 3B ya, keluar dari passbox menuju ke ruang kelas C untuk lakukan autoclave bersama-sama. Ya, sterilisasi autoclave-nya tadi disepakati pada suhu berapa? Apakah di 115? Kalau 115 berarti butuh 30 menit, kalau 121 15 menit ya. Nah, itu dituliskan di cara pembuatan ya. Jadi setelah kemudian diisi 5,3 mili, ditulis di sana ya dengan spet injeksi, ditutup dengan karet, kemudian disil dengan aluminium cap, terakhir adalah disterilkan dengan autoclave pada suhu berapa selama berapa lama. Gitu ya. Nah, itu adalah cara pembuatan yang harus saudara tuliskan di sana. Nah, tahap berikutnya saudara lakukan apa? Harus inventarisasi alat-alat. Ya, alat-alat yang saudara tuliskan pada kolom inventarisasi alat itu tergantung pada cara kerjanya tadi. Kalau sulit membayangkan, saudara bisa membuat bagannya ya. Jadi dengan apa? Bagan itu saudara akan bisa tahu, oh nimbang butuh kaca aloji. Yang ditimbang berapa? Ada 2 bahan, kaca aloji kecil disiapkan 2. Untuk nimbang butuh apa? Pinset selalu dua-duanya ya. Jadi pinset dua-duanya masuk ke ruang preparasi. Dan ini yang pertama kali dibuka sebelum membuka yang lainnya. Ya, setelah itu spiritus blender dinyalakan, mulai menimbang ya. Menimbang butuh spatel, berarti spatelnya juga dimasukkan gitu ya. Nah, setelah itu tadi ya butuh apa? Oh, beker untuk melarutkan. Oh, batang pengaduk. Oh, butuh apa namanya? Gelas ukur ya. Misalkan gelas ukur untuk mengukur apa tadi ada stock solution pengawet gitu ya, harus diukur 2 mili, yang 10 mili ikut dimasukkan untuk mengukur tadi. Setelah itu untuk mengeatkan butuh yang 25 mili. Terus untuk nyaring butuh Erlenmeyer dan corong kan gitu. Kemudian wadahnya apa? Oh, butuh file, tiga-tiganya dimasukkan bersama tutup karet dan aluminium cap. Ya, untuk memasukkan butuh spet injeksi karena volumenya 5 ya spet injeksinya paling tidak 5 gitu. Karena biasanya kalau 5 skalanya bisa sampai 6 atau lebih gitu ya. Ya, itu yang akan saudara kerjakan untuk yang sediaan dalam wadah file 5 mili sebanyak 3 buah tergantung dari berapa jumlah anggotanya. Ya, kebetulan di sini semua anggota adalah sebanyak 3 orang. Jadi masing-masing kelompok membuat 3 file dan yang tidak boleh lupa nanti pada waktu praktikum itu saudara sudah membuat yang namanya etiket untuk bisa ditempelkan pada bagian wadahnya. Ya, saudara lihat apa saja yang harus tercantum di sana, kemudian juga kemasan sekendernya dan juga leafletnya ya. Pada waktu sudah selesai, kemudian sudah keluar dari autoclave, maka etiketnya kemudian dipasang, masukkan ke dalam kemasan sekender ya, diberi nomor kelompok, dikumpulkan ya. Nah, untuk evaluasi sediaannya sendiri, ya, evaluasi sediaan itu terkait dengan bagaimana spesifikasi sediaannya. Ya, namanya sediaannya dalam bentuk larutan dengan pH tertentu, kadar tertentu, harus bebas partikel, harus steril. Nah, berarti apa? Semuanya itu harus diuji di evaluasinya, mulai dari kadarnya, ya. Kemudian karena bentuknya larutan, ya keseragaman volume gitu ya, karena larutan ya harus ada pH dicek ya, cek pH. Kemudian karena harus bebas partikel dicek kejernihan dan juga jumlah partikelnya. Kemudian ada uji sterilitas, uji stabilitas dan tidak boleh bocor tentunya. Ya, nah itu adalah hal-hal yang harus dievaluasi untuk sediaan saudara. Nah, terkait untuk uji kejernihan nanti di lab itu ada alat
ya, dengan latar belakang hitam dan putih, di atasnya ada lampu TL, ya, saudara bisa belajar untuk mengamati apakah sediaannya dalam keadaan jernih atau tidak. Ya, kebetulan untuk ujian OC 2 periode yang lalu itu keluar alat itu, ya, supaya tidak bingung menggunakannya, harus tahu ya caranya gimana. Itu, ya, baik. Ada yang ingin tanyakan dari apa yang sudah disampaikan? Wah, kelewatan ya ini ya, sudah 242. Saya izin bertanya, Bu. Ya, silakan Febrina. Baik, tadi kita menjelaskan saat mengaitkan sediaan itu menggunakan garis ukur 25 mili. Kenapa tidak menggunakan lubang ukur, Ibu? Karena lubang ukur kan lebih kuantitatif dalam catatan ini. Terima kasih. Sebentar, kurang jelas. Pada waktu pembuatan sediaan, ya, mengukur Iya, Bu. volumenya kenapa tidak pakai labu ukur? Ya, Bukan, maksudnya, Bu. Saat mengaitkan sediaannya, mengatur sediaan pakai gelas ukur, garis ukur uh-uh. 25 mili. Gelas ukurnya yang digunakan yang 25 mili diartkan di 20 gitu ya. Ya, Oh iya, baik, Bu. iya. Jadi untuk membuat sediaannya tadi kan awalnya dilarutkan di beker. Ya, bekernya tadi kan diisi dengan sejumlah air, nggak usah kuantitatif ya, sekitar 10 atau 15, kemudian dilarutkan bahan-bahan yang dapat meningkatkan stabilitas sediaannya. Baru yang terakhir adalah apa? Bahan aktifnya. Ya, setelah itu kan dilarutkan homogen, pindah ke gelas ukur 25 tadi. Tambahkan sampai 90%, sekitar 18 mili, cek pH. Ketika pH-nya sudah sesuai, tambahkan lagi larutan AD 20 mili di gelas ukur 25 mili itu tadi. Ya, kalau sudah kemudian masukkan ke masing-masing wadahnya. Yang namanya kadar suatu bahan itu kan tidak harus 100% ya kalau menurut apa namanya Farmakope Indonesia. Kecuali kalau saudara melakukan penetapan kadar, membuat kurva baku, nah itu labu ukur. Tapi kalau suatu sediaan, ya saudara baca dimanapun itu selalu ada rentangnya, boleh antara 90 sampai 110. Jadi artinya ketika kita menggunakan gelas ukur 25, itu sudah cukup kuantitatif untuk mendapatkan kadar 1% CTM-nya. Nah yang dimaksud Febrina yang mana? Kok enggak pakai labu ukur gitu ya? Iya, Bu. Enggak pakai labu ukur karena kita tidak sedang melakukan penetapan kadar. Kalau melakukan penetapan kadar harus kuantitatif, ya. Ini sedang membuat sediaan. Kalau membuat sediaan, saudara bisa baca di Farmakope Indonesia, enggak pernah kemudian dia membatasi persyaratannya harus persis 100%, kan enggak? Ya, ada batas bawah sampai batas atasnya. Sehingga ketika kita menggunakan gelas ukur itu sudah cukup. Nah, nanti kalau di industri malah tangki-tangki gitu ya. Tangki-tangki dengan kapasitas 10.000 liter. Nah, itu cukup ada apa tandanya. Kalau 10.000 itu ada di sini gitu ya. Nah, tergantung kemudian nimbangnya berapa kilogram dimasukkan di sana, diaduk kan gitu ya. Setelah itu ditetapkan kadarnya secara metode analisis tertentu. Nah, kalau kadarnya tidak sesuai, misalnya masih kurang, berarti kan harus ada tambahan yang harus dimasukkan ke dalam tangkinya tadi. Kalau kelebihan berarti harus diencerkan. Jadi yang namanya membuat sediaan itu tidak harus kuantitatif 100%, kecuali saudara melakukan penetapan kadar dari suatu sediaan, nah membuat kurva baku haruslah diukur. Gitu, Febrina? Baik, terima kasih banyak, Bu. Iya, sama-sama. Ada lagi? Permisi, Bu, izin bertanya. Ya, Erni? Saya ingin bertanya, Bu, terkait keadaan isotonis pada sediaan injeksi. Nah, untuk formula injeksi CTM ini, apakah NaCl sebagai agen pengisotonis perlu ditambahkan sebagai bahan tambahan gitu? Terima kasih. Ya, bisa-bisa saja saudara membuat sediaannya isotoni. Tapi biasanya sediaan parentral yang diinjeksikan dalam volume kecil gitu ya. Kemudian rutenya juga bukan rute
seperti intratekal, rute-rute yang berkaitan dengan susunan saraf pusat, itu sedikit tidak isotoni tidak apa-apa. Oleh karena itu, ya kita tidak mengharuskan saudara membuat larutan isotoni. Nanti di larutan mata juga gitu, sebaiknya isotoni ya. Ketika kemudian sedikit tidak isotoni, mata masih bisa mentolerir kan kondisi isotoni atau tidak itu kan dampaknya nanti terhadap terjadinya perubahan pada sel darah ya. Tapi kalau yang disuntikkan itu volumenya hanya kecil, itu tidak akan merubah ya. Oleh karena itu di dalam praktikum nanti untuk CTM saudara tidak perlu menghitung tonisitasnya. Nanti di sediaan mata saja ya, coba dibuat isotoninya. Nah, cara menghitung isotoni itu sebetulnya belum sampai ke sana karena pelajarannya baru ketemu saya lagi di minggu ke-6. Gitu. Gitu Erni? Baik, Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Izin bertanya, Bu. Tadi di cara kerja, setelah menambahkan WFI at 20 mili langsung ke menyaring larutan. Apakah setelah add 20 mili itu perlu cek pH lagi atau langsung Ya, iya. menyaring? Ya, selalu. Tadi saya sudah katakan ya. Ketika kemudian diatkan, ya, cek pH lagi untuk memastikan tidak ada perubahan pH. Tadi saya sudah sampaikan itu ya. Jadi terakhir tetap cek pH, tapi bukan untuk tujuan IPC. IPC-nya kalau saudara melakukan AT itu adalah berapa volume yang saudara amati, yaitu volume sama dengan 20 mili. Tapi setelah itu saudara harus pastikan cek pH lagi, apakah ada perubahan pH. Biasanya, ya kenapa kemudian cek pH-nya harus 90%? Kalau masih 50% sudah saudara cek pH, saudara tambahkan dengan BFI, kemungkinan untuk berubah menjadi besar. Tapi ketika kemudian volumenya sudah mendekati volume akhir, saudara lakukan cek pH, ya, di-adjust di sana, tambah sedikit lagi, maka ketika kemudian volumenya sudah diatkan, kemungkinan untuk berubah menjadi sangat kecil. Ya, terakhir tetap cek pH ya Rehana. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, baik. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita break 10 menit ya. Kita mulai lagi jam 15.00 gitu ya. Ya, silahkan istirahat dulu kalau ada yang mau minum-minum ke belakang dan sebagainya. Ya, saya tutup dulu.